warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Handayani dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101211071. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman Ma'rifatul Insan atau hakikat manusia. Ma'rifatul Insan terdiri dari beberapa macam. Pertama, Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, Taqatul insan atau potensi manusia. Yang keempat, Nafsul insan atau jiwa manusia. Dan yang kelima, Sifatul insan atau sifat manusia. Yang pertama yaitu Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Dari mana sih aku? Siapa sih aku? Siapa yang menciptakanku? Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9 yaitu yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air tanah. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama adalah untuk beribadah. Jelas dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kedua adalah khalifah. Khalifah itu pemimpin. Jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pembahasan yang kedua yaitu Hakikatul insan atau hakikat manusia. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Hakikat manusia ada 5. Yang pertama ada makhluk. Manusia diciptakan alal fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Hakikat manusia yang kedua yaitu yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Contohnya, manusia ditiupkan ruhnya, diberikan keistimewaan berupa akal pikiran, dan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Hakikat manusia yang ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab yang diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah atau pemimpin. Dan yang keempat, bebas memilih. Ada 2 pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada al-iman atau beriman kepada Allah. Yang kedua ada al-kufru atau kafir yang menolak perintah Allah. Yang terakhir ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap pilihan yang diambil pasti ada balasan atau pertanggungjawabannya. Jika ia beriman, surga balasannya. Tapi jika ia kafir, maka nerakalah balasannya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada Taqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan yang maka dari itulah Allah memberi manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya jasmani, rohani, dan akal. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas potensi itu. Namun banyak manusia menggunakan potensi untuk hal yang tidak bermanfaat atau untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keempat adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kondisi nafsu manusia tidak pernah statik tapi dinamik. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akal menonjol, nafsu terombang-ambing. Dan saat syahwat menonjol, nafsu tak terkendali. Pembahasan yang kelima yaitu tentang sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah telah mengilhamkan keadaan jiwa manusia yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan.
Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan benar atau takwa, terdapat dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9, yang artinya, sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Berikut ada beberapa sifat manusia yang menyucikan jiwanya. Yang pertama, bersabar, berkata lembut, banyak bersyukur, dan selalu bersikap jujur. Yang kedua, ada jalan salah atau fujur, jalan yang Allah murkai orang yang memilih jalan fujur, termasuk orang-orang yang hina dan derajatnya yang paling rendah. Surat At-Tin ayat 5. Jadi, agar tetap istiqomah di jalan takwa, maka mesti senantiasa melakukan penyucian diri dari segala dosa dan kemaksiatan. Juga tidak melakukan kembali dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.